Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, kita mau dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata virus, maka apa yang ada di benak kita? Seringkali mungkin ketika ada peringatan bahwa HP kita terdeteksi ada virus, maka kita akan berusaha untuk mencari antivirus ya, supaya virus itu jangan sampai merusak atau menghancurkan sistem yang ada di HP kita. Nah, demikian juga dengan iman kita. Seringkali tanpa kita sadari, iman kita bisa mengalami penurunan oleh karena mungkin ada virus-virus yang masuk di dalam kehidupan iman kita. Nah, pagi hari ini kita akan coba melihat apa saja hal-hal yang bisa merusakkan iman kita. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, ayat ini merupakan ayat peringatan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Kepada siapa ayat ini ditujukan? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-11, maka di situ kita akan bisa melihat peringatan ini untuk siapa. Dikatakan seperti ini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kita lihat di sini bahwa dikatakan semuanya itu telah menimpa mereka. Mereka yang dimaksud di sini ini siapa? Mereka ini adalah bangsa Israel. Ketika mereka ada di dalam perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian, maka di situ ya ada begitu banyak halangan-halangan, ada begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Dan kita mau melihat sebenarnya hati Tuhan terhadap bangsa itu seperti apa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, maka kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu ya dikatakan Tuhan yang senantiasa mau memberikan perlindungan atas kehidupan umat-umatnya. Coba kita akan melihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Di situ kita akan melihat bagaimana sebenarnya hati Allah untuk bangsa ini. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, kita melihat di sini bahwa sebenarnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian itu, bukan Tuhan itu membiarkan mereka begitu saja, melainkan di situ dikatakan ada perlindungan yang Tuhan kerjakan terhadap bangsa ini. Tetapi kalau kita melihat ya di ayat yang kelima, maka di situ kita melihat anti klimaks yang dialami oleh bangsa ini. Perhatikan di ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, sesuatu yang anti klimaks terjadi di sini. Kalau kita melihat ayat ini, apa Tuhan itu sebegitu kejamnya terhadap bangsa ini, sehingga dikatakan sebagian besar mereka itu tidak sampai kepada tujuan mereka.
Dikatakan mereka ditewaskan di padang gurun. Tentu ketika hal itu terjadi, ada penyebabnya, ada latar belakangnya, sehingga mereka harus mengalami peristiwa seperti itu. Nah, saat pagi hari ini kita akan melihat apa penyebab-penyebab ya, sehingga rencana Allah atas bangsa ini mengalami kegagalan ya. Seharusnya kalau mereka mau ya taat, mau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, maka saya yakin semua bangsa ini akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi kalau kita lihat kembali ke ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa sebagian besar mereka mengalami kematian di padang gurun. Nah, kita akan melihat, coba perhatikan apa saja yang menyebabkan mereka mengalami kegagalan ini. Di dalam ayat yang kelima dari 1 Korintus, kita akan coba lihat, di situ dikatakan seperti ini. Semuanya ini telah menjadi sebuah contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi virus yang pertama yang merasuki bangsa Israel itu adalah ketika mereka mau atau ingin melakukan hal-hal yang jahat. Nah, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Dia tidak bisa bercampur dengan hal yang jahat. Tuhan mau sebenarnya umatnya ini mau berjalan untuk melakukan hal yang benar. Tetapi kita lihat di dalam perjalanan mereka ada begitu banyak keinginan-keinginan jahat yang dilakukan oleh bangsa ini. Di dalam Bilangan 11 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan seperti ini. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Nah, kita lihat di sini ya, dikatakan orang-orang bajingan ya. Kalau di dalam bahasa yang lain dikatakan orang-orang kacauan. Jadi rupanya bangsa ini ya dimasuki oleh orang-orang bajingan, dimasuki oleh orang-orang yang memiliki sifat yang kacau di situ. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak menyadari perlindungan Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah, dikatakan mereka dirasuki oleh hal-hal yang jahat di situ. Itu yang pertama, virus yang pertama yang merasuki bangsa Israel pada waktu itu. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Virus yang kedua yang merasuki bangsa ini adalah mereka menjadi penyembah berhala. Apa yang dimaksud dengan penyembah berhala? Orang yang menyembah berhala ya, bukan hanya sekedar menyembah batu-batu, bukan hanya sekedar menyembah pohon-pohon. Tetapi orang yang menyembah berhala itu adalah orang-orang yang sudah menduakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai ya, bangsa Israel tidak sabar menanti, sehingga mereka membuat patung lembu emas. Dan melalui patung lembu emas inilah yang akhirnya dijadikan sebagai Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, ini penyembah-penyembah berhala ini, mereka mulai menduakan Tuhan. Mereka mulai tidak mempercayai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terus virus yang ketiga, kalau kita lihat ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari dikatakan telah tewas
23.000 orang. Hal yang ketiga dikatakan adalah virus percabulan. Nah, ayat ini dilatari dari Bilangan pasal yang ke-25, di mana dikatakan bangsa Israel ini ya, mereka mengawini atau berzina dengan orang-orang Moab. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Israel ini akhirnya mereka dibawa kepada dewa-dewa mereka, dewa Baal Peor di situ. Nah, ini merupakan dosa percabulan itu, perzinahan di situ. Nah, kata perzinahan itu bukan hanya sekedar seperti seseorang yang melakukan suami yang berselingkuh dengan orang lain atau istri yang berselingkuh dengan, bukan seperti itu. Percabulan di sini adalah ketika seseorang itu ya dikatakan mereka ini lebih mencintai keinginan daging mereka daripada keinginan untuk dekat dengan Tuhan. Ini yang dinamakan perzinahan, ini yang dinamakan percabulan. Virus yang keempat, di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipagut ular. Hal yang keempat, virus yang keempat, itu adalah berbicara tentang bagaimana bangsa ini mencobai atau melawan Tuhan. Beberapa banyak mungkin dari antara kita pun ya, ketika kita mungkin lagi senang, kita lagi diberkati ya, maka sepertinya kita itu disertai, sepertinya kita itu ya ditolong oleh Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, berapa banyak dari kita mulai melawan Tuhan, mulai mencobai Tuhan. Melalui apa? Melalui perkataan kita. Seringkali kita katakan, apa benar Tuhan itu menyertai saya? Apa benar Tuhan itu menolong saya? Buktinya mana? Nah, ini kata-kata yang dikatakan mencobai Tuhan ini. Apakah Tuhan itu Tuhan yang tidak berkuasa atas masalah kita? Mari Bapak Ibu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang berkuasa atas segala hidup kita. Atas segala masalah dalam kehidupan kita. Nah, sekali lagi ini juga merupakan sebuah virus yang mungkin harus kita berantas, yang itu harus kita lawan di dalam pengiringan kita, di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang kelima, atau yang terakhir, virus apa yang bisa merasuki bangsa ini? Di ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Virus yang kelima itu adalah berbicara tentang orang yang tidak tahu bersyukur. Di sini dikatakan mereka bangsa yang selalu bersungut-sungut. Nah, ini yang menyebabkan kenapa banyak di antara mereka yang akhirnya tewas di padang gurun. Karena ada virus yang jahat yang masuk di dalam kehidupan kita. Kehidupan iman daripada bangsa Israel ini. Nah, mari biar pada saat pagi hari ini sekali lagi percayai bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia mengetahui setiap apapun, setiap persoalan, masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Mari, jangan biarkan virus-virus yang jahat itu merusakkan iman kita. Tetapi mari kita tetap percaya, mari kita tetap senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati setiap kita semua yang ada, dan mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan untuk kami tetap senantiasa berjaga, untuk kami tetap senantiasa memiliki kerendahan hati di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tidak ada yang kuat kecuali Engkau yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kami.
Iman kami mungkin bisa berubah Tuhan, tetapi ketika kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan, kami mau izinkan Tuhan berdaulat atas kehidupan kami, maka Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin, yang akan tetap senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau menjadi sumber keselamatan kami, Engkau menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Engkau yang tetap senantiasa pegang mereka, berikan roh yang takut akan Engkau, sehingga setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemimpin bangsa kami itu boleh benar-benar memberkati bangsa ini Tuhan, terutama bagi umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan tetap senantiasa memimpin perjalanan bangsa kami ini Tuhan, bangsa Indonesia ini di tengah masa-masa yang sukar seperti ini Tuhan. Ajar kepada setiap bangsa kami ini Tuhan untuk mereka tetap senantiasa memandang Engkau, untuk mereka tetap senantiasa berharap hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-jemaat yang saat ini mereka mungkin sedang mengalami kesulitan di dalam mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang taruh iman, Engkau sendiri yang taruh pengharapan kepada setiap umat-umat-Mu ini, jemaat-jemaat yang ada ini Tuhan. Sehingga di tengah keterbatasan yang ada ini, mereka tetap setia kepada Tuhan, mereka tetap senantiasa berharap kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, biarlah Engkau melimpahi jemaat-jemaat-Mu ini dengan kasih setia yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah anugerah-Mu senantiasa limpah, kemurahan-Mu senantiasa limpah atas kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih, apapun usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, biarlah Engkau tetap senantiasa berkati, Engkau tetap senantiasa memberkati. Terima kasih, kami sambut hari yang baik, hari yang penuh keberkatan dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.